Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasad bijahi lan nabiyyi aslil alami wa ruhihi sholli alaihi sallimi ya rabbana wa alihi wa sahbihi wa jma'lana bihi kada alaihi waghfir lana waftah lana waltuf bina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimna wa rabbina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahumullahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qaumun tastabiqu anwaruhum al-karahum. Qaumun tasbiqu anwaruhum al-karahum. Ada suatu kelompok manusia yang mendahului anwar. Dia mendapatkan anwar atau cahaya nur daripada Allah, mendahului kepada zikirnya. Dia belum zikir, tahu-tahu sudah dikasih iman dan segala macamnya yang luar biasa. Itu adalah fadl daripada Allah. Orang yang kayak begitu itu jarang-jarang terjadi. Jadi dia belum zikir, biasanya kita akan mujadah duluan. Dari mujadah itu nanti kita berharap mendapatkan cahaya anwar. Nah ini juga ada sebagian manusia yang dia mendapat pancaran dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu mendapat pancaran itu, di situ dia akan zikir. Jadi dulu pancarannya daripada zikirnya kebalikan daripada kita. As-salik, al-murid, murid dan salik itu semuanya belajar dari awal baca sholawat dulu. Baru nanti setelah baca sholawat kali-kali dapat cahaya. Kemungkinan dapat cahaya, mudah-mudahan kita berdoa supaya kita mendapatkan cahaya nur. Tapi kemungkinan kita baca sholawat pun belum tentu kalau mendapat cahaya pancaran sinar Allah. Nah itu bagian kita masing-masing tentunya. Bagaimana cara membacanya sholawat wahidiyah? Apakah sekedar dibaca aja atau bagaimana, itu nanti akan bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang mengamalkan mujahadah. Qaumun tasbiqu anwaruhum al-karahum. Wahum majrubun al-muradun. Kaum ini adalah orang-orang yang termasuk majrubun jazab. Jazab itu artinya
tahu-tahu ditarik aja ke sono oleh Allah, dikasih tahu, dipertemukan, langsung sinar dari Allah memancar, sinar yang dahsyat luar biasa memancar kepada pribadi orang tersebut. Ini ada kalanya ada yang kebanyakan ya jadi gila karena tidak mampu menerima dahsyatnya sinar tersebut. Bagaimana mungkin kita akan tahu-tahu terus dikasih tahu wujud zat Allah gitu, tidak ada persiapan, tidak ada apa-apa ya, akhirnya biasanya itu gila. Atau Allah kendaki, nah dari situ nanti akan diatur oleh Allah, sehingga akhirnya dia mengerti gitu. Jadi di sini dia belum zikir, belum mujahadah, atau tidak zikir dan tidak mujahadah, tahu-tahu dikasih gitu aja. Alhamdulillah luar biasa. Tapi orang-orang yang kayak begitu adalah ya tidak semestinya. Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah yahtasu bi rahmatihi man yasha. Allah itu menentukan bi rahmatihi, rahmatnya, man kepada orang-orang yasha yang dikehendaki. Jadi orang-orang itu semuanya adalah dikehendaki. Istilahnya kalau orang Jawa itu dapat pulung gitu, tahu-tahu gitu aja, ya tidak ngerti, nggak apa-apa, ya tahu-tahu bleng begitu aja. Tapi karena bleng itu yang dihadapi adalah kehebatan dan kedahsyatan oleh Allah, waktu di bleng begitu, dia dikasih itu, otaknya itu tidak mampu, akhirnya banyaknya gila. Ada suatu syair dalam kitabnya anak-anak Imriti itu, fa'usribat makna mirisani fa'uribat filhani lil alhani. Fa'usribat makna mirisani, orang tadi dikasih makna domirisani. Domirisani itu pada kata-kata fa'lam annahu hu itu langsung dilempar, langsung dilepas, ditujukan kepada orang tersebut. Nah waktu manihu fa'lam annahu, mestinya kan annahu itu biasanya disebut dengan domirisaan. Nah akhirnya hu itu apa sih? Fa'lam annahu, ya hu itu apa? Nah itu hu itu diberikan oleh Allah dengan cara yang luar biasa sekali, sehingga akhirnya dia waktu menghadapi tersebut tidak mampu. Nah akhirnya saking dahsyatnya ilmu yang diberikan oleh Allah, jadilah gila. Nah setelah itu nanti terserah sama Allah, mau disuruh gila melulu terus-terusan atau agak lama, ya terserah sama Allah. Makanya kadang-kadang orang yang jazab itu bisa setahun, 2 tahun gila. Gilanya apa? Ya kayak orang yang tidak pakai akal gitu. Tapi di situ bukan gila dunia, gilanya itu menghadap kepada Allah gitu. Nah kalau ngomong kira-kira ya ngomongnya itu ya bener plus gitu, tapi tidak dipikir sama sekali. Nah itu ada yang sekelompok manusia yang diberikan ilmu oleh Allah secara hal tadi. Qaumun tasbiku anwaruhum al-karohum wahum al-majdzubun al-muradun, yaitu orang yang ditarik oleh Allah, al-muradun artinya yang dikehendaki oleh Allah. Nah kalau kita akhirnya dikehendaki, ya terserah, itu nanti masalahnya itu adalah wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha, atau yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu
itu macam itu dalilnya, katanya itu dari Al-Quran. Apa ada ya? Ada, yaitu tadi wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzu fadlil azim. Nah, mudah-mudahan ada di antara kita yang mungkin langsung, nah, tapi kita kelihatannya belum terdengar ya, di antara kita dikasih ya itu gila gitu. Nanti urusannya gila, tapi gilanya itu nanti oleh Allah dikendaki berapa lama terserah Allah. Banyak ya orang karena gila ya, saking karena gila ingatannya kan hilang. Karena ingatannya hilang, akhirnya tidak sholat, tidak mau apa-apa gitu. Tetapi bukan dia merasakan loh, dia tidak merasakan. Jadi kalau kemudian andekan dikasih itu terus dia bisa merasakan, itu namanya bukan gila. Kalau orang gila itu tidak tahu. Jadi bagaimana kondisinya dia tidak ngerti. Kadang-kadang teman-teman kita sok gila, sok gila, sok meramal. Nah, karena sok meramal itu kan dia tahu ya, ini hatinya ngerti itu, jadi merasakan ramalannya itu nikmat begitu. Dia namakan dianya adalah orang yang jazab. Nah, kalau begitu namanya itu, kalau orang jazab itu tidak merasakan. Jadi kalau orang gila kan tidak merasakan enak atau tidak enak, ya ngeleng gitu aja, pikirannya kemana tidak tahu. Nah, karena pikirannya hilang itu kadang-kadang dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, itu bisa terjadi. Lain kalau orang ngakunya gila tapi masih merasakan enaknya gitu loh. Jadi dia merasakan waktu melaksanakan itu enak, itu beda. Kalau orang yang gila benar-benar ya tidak tahu apa-apa, ya begitu aja lah gitu. Jadi Anda bedakan sendiri. Nanti jangan lihat teman kita yang sok gila lalu ngomongkan halal bagimu segala macam perkara. Loh, repot ya. Halal bagimu segala sesuatu, dah sholat halal. Ngomong begitu kadang-kadang itu begitu. Tapi kalau dia mengatakan seperti kalimat tersebut, kemudian dia bisa merasakan, oh kok enak ya, dalam hatinya itu masih merasakan saya itu namanya bukan jazab, masih bisa memikirkan. Wahum al-majzubun al-muradun falamma wajahathum al-anwaru khasolat minhumul alkar. Sewaktu dia dihadapkan dengan cahaya tadi, nah di situ Allah muncul, kemungkinan muncul zikir-zikir tersebut. Kalau enggak ya enggak ngerti. Tapi yang jelas dia akan ada perasaan, tapi tidak bisa menjelaskan. Perasaannya itu seolah-olah menghadap Allah gitu. Falamma wajahathum al-anwaru khasolat minhum al-alkaru. Berhasil dari mereka apa yang berhasil, al-alkaru, zikir. Mungkin lalu dia ngomong Allah begitu, atau ngomong segala macam yang berhubungan dengan Allah, bila takallufin wala ta'amulin, tanpa ada rasa terpaksa dan tanpa mengerjakan sesuatu. Bal bisuhulatin wa khifatin, tetapi itu semua terjadi dengan lancar, tas begitu aja tanpa dipikir. Itu wa qaumun tasbiku alkaruhum anwarohum. Sebagian lagi daripada manusia, contohnya kita, tasbiku, apa yang mendahului, alkaruhum, zikirnya. Jadi zikir dulu, baru Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajib jawab, mungkin sejuta kali. Bid'ah enggak ya kalau sejuta kali.
Kalau wakidiyah, ini resepnya, wakidiyah yang belum lama baru masuk, kasih yang gampang aja, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, kasih itu, jangan sudah disuruh ngalahkan 10.000, nanti tidak mau ngamalin. Kalau dikasihkan tuh lembaran baca 100 kali atau 1000 kali, ini orang yang baru masuk. Tapi kalau sudah saya dari setelah sekian lama mengerjakan wakidiyah, mengamalkan wakidiyah sudah 3 tahun, 4 tahun, kok masih mintanya ya Sayyidi ya Rasulullah, itu namanya geblek lu. Kira-kira begitu kan. Kok enggak cari yang lebih hebat lagi? Bukan cari yang lebih hebat, artinya enggak ada mengusahakan peningkatan gitu. Lalu akhirnya kalau ada orang yang mengerjakan, andaikan mengerjakan lembaran 100 kali, saya katakannya apa? Wah, sesat itu. Kan di lembaran itu cuma 100 kali, kok dibaca 100 kali 100, 10.000 gitu. Kan sesat, enggak diajarkan kok. Nah, untuk itu coba tolong dibaca. Waktu kita membaca lembaran itu ada keterangan di belakangnya. Keterangan di belakangnya, setelah mengamalkan 40 hari, kalimat-kalimat tersebut bisa ditambah. Nah, itu yang ngatakan bahayai gitu. Kalau bisa ditambah itu berapa? Ya tidak dibatasi, kira-kira begitu. Jangan dikatakan sesat. Nah, kan banyak ya, karena yang diketahui lembaran itu cuma 100 kali, kan kita baca 1000 kali. Wah, sesat itu. Orang kampung baru berjadanya sesat itu. Nah, kalau kita bacalah pelan-pelan keterangan. Setelah mengamalkan 40 hari, kalimat-kalimat yang dalam lembaran itu bisa ditambah atau bisa dikurangi, ataupun bahkan tuh tinggal aja, tidak usah dikerjakan. Kan gitu ya. Kalau ditambah ya tambah lebih banyak, kalau dikurangi ya mungkin sebagian. Contoh, biasanya Kiai Hamid itu ya Syafi'i alaihi salatu wassalam seterusnya nggak pakai Allahumma ya wahidu ahad, Allahumma kama anta ahadu. Tapi jangan terus dipakai sebagai kebiasaan. Nah, masalahnya kita belum seperti beliau. Kalau sudah sampai ke sana ya silahkanlah gitu, nggak masalah gitu. Nah, coba tolong nanti lihatlah di lembaran di belakang, setelah mengamalkan 40 hari, kalimat-kalimat tersebut bisa ditambah atau dikurangi. Jadi jangan tergesa-gesa ngomong sesat. Lembaran itu mana sih? Lembaran itu dimulai daripada ila hadrati Nabi, ila hadrati Bos. Terus ditutup dengan kan Al-Fatihah ya. Setelah Al-Fatihah tambah Bismillah, nggak boleh. Ya, ila hadrati Nabi Mustafa SAW 7 kali. Ila hadrati usia zaman 7 kali, tambahi Bismillah. Loh, itu bukan wakidiyah namanya. Kok ada tambahan Bismillah? Ini nggak boleh gitu. Jadi yang benar adalah langsung Bismillah 7 kali ya Allahumma ya wakidiyah ahad. Kalau kita tambah memang yang asli itu tidak boleh. Kalau bukan yang lembaran mau diapakan boleh. Banyak kan bukan lembaran, mudah ada keamanan, mudah ada yang lain-lain, itu bukan lembaran itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau, Mbah Majid itu memberikan awal semula adalah lembaran. Kok terus mengapa diadakan mudah ada keamanan? Nah, ini rahasianya. Rahasianya itu karena kita Bani Israel. Bani Israel waktu disuruh menyembelih kerbau. Kambing apa kerbau? Kerbau ya. Sapi ya, sapi. Nanya, macam-macam tanahnya. Kang, sapinya yang bagaimana? Sapinya yang laki atau perempuan? Sapinya yang warnanya kuning atau bagaimana? Sapinya kulitnya yang bagaimana? Ya sebetulnya nggak usah nanya. Sembelihlah sapi. Cari sapi dimanapun bentuknya, asal sapi sembelih jadi. Tapi Bani Israel karena pengen yang istimewa, akhirnya yang bagaimana makin sulit, harganya makin mahal gitu. Nah, kita itu kebanyakan kayak Bani Israel, kayak Bani Israel gitu. Sebetulnya katakan Mbah Majid mengajarkan pertama sekali adalah cuma lembaran.
Ini kalau benar-benar difahami, lembaran itu cukup loh. Tapi ingat, jangan sekedar dibaca terus hanya sekedar membaca aja. Jadi harus dengan hudur, khusyuk batin dan difikirkan. Kalau kita membaca belum begitu ya namanya belum membaca. Jadi bagaimana supaya kita bisa memfikirkan dan merenungkan itu kan sulit ya. Allahumma ya wahdi ya ahad. Kita fikirkan dengan sungguh-sungguh. Loh, kalau itu yang terjadi ya membaca sekali, membaca lembaran itu aja cukup. Tidak perlu mujahadah keamanan, tidak perlu mujahadah keuangan, tidak perlu macam-macam. Pak, nggak sembuh-sembuh lah ya kamu, nggak mau bacanya cuma sekedar minta aja. Ya, nah akhirnya kan Allah karena permintaan kamu yang macam-macam, nah akhirnya cobainlah, rasain lu gitu. Kan kalau akhirnya itu mantap dengan satu yang diberikan cukup. Jadi mengapa kok tidak terjadi? Masalahnya kita sendiri yang bikin hati kita itu tidak fokus gitu. Nah ada komun yang dibaca, waktu baca Allahumma ya wahdi ya ahad langsung ngejebleng. Apa yang kita tahu ya? Wih, kedahsyatan zat Allah. Lah waktu melihat kedahsyatan zat Allah itu ya otaknya tidak bisa kerja, sulit. Karena apa? Tidak mampu untuk memahami tersebut. Tetapi kalau memang itu dikehendaki oleh Allah, tentu Allah sendiri yang ngurusin nanti. Andaikan dikasih gila sampai 3 tahun 4 tahun ya terserah, kan gitu ya. Jangan terus tidak ada yang minta ya waktu dikasih gila itu berapa tahun ya Allah, tidak ya gila aja. Nah waktunya nanti akan diurus oleh Allah, disempurnakan. Setelah melihat zat kemarin dipahamkan kepada zatullah, terus diturunkan kepada sifat-sifatnya, terus lagi diturunkan kepada nama-namanya, diturunkan kepada perbuatan-perbuatannya, lalu baru kita lihat ini apa ya, ngerti itu orang yang jahat. Tapi kalau orang saleh kan ini dulu, oh ini namanya kotak kacamata, terus hakikatnya apa? Loh, ini siapa yang buat ini? Kalau orang saleh belajar dari bawah, dari dikenalkan dulu bekas-bekas perbuatan Allah di alam semesta. Perbuatan Allah di alam semesta kan banyak sekali. Nah, orang-orang yang saleh itu ya perjalanannya begitu. Makanya nggak perlu patah hati. Allah begitu lama mengamalkan tidak dapat. Ya memang lu yang goblok nih, hatinya tebel apa? Tebel dosa. Ya, begitu aja. Yang terjadi adalah karena kita sendiri begitu. Tapi kalau kita kemudian dikasih beleng begitu, ya gila dulu. Tapi kalau nanti Allah menentukan, banyak contohnya wali-wali yang jazab itu. Ya, keluyuran di tengah jalan pakai celana yang nggak pantas, segala macam yang nggak pantas. Mohon maaf, saya cerita dikit. Waktu dulu saya di pesantren di pelosok, diajak oleh anaknya Kiai pelosok, diajak oleh anaknya Kiai namanya Gus Munib. Kaget saya waktu selesai makan dari warung, saya seragam saya ya pakai bakia, pakai sarung, pakai baju biasa. Tapi dipanggil, ayo ikut saya. Diajak ke mana? Diajak ke kota yang lain. Nah, saya bingung. Saya kan pakai gamparan, pakai sarung, pakai baju yang tidak pantas itu. Masa iya nanti terusan, oh ternyata disuruh keliling kota, keliling kota. Terus keliling kota itu macam-macam yang diketemui. Ada suatu orang, wah tidak pantas, orangnya tidak pantas. Kalau kita deketi, saking jeleknya orang, tidak pernah mandi orangnya karena tidak pernah mandi, baunya sudah tidak karu-karuan.
Loh, tapi orang yang bawa saya tadi tahu orang tadi di bawah jembatan itu, langsung lari dikejar sampai ke tempat itu, langsung dicium. Loh, saya kan ngikuti ya, saya ikut-ikutan nyium. Begitu saya cium, masya Allah, baunya bukan bau bukan bau orang yang tidak mandi, ternyata baunya itu persis harum banget. Bengong saya. Ini kan tidak masuk akal begitu itu. Kayak gitu itu akan terjadi kalau dikendaki oleh Allah. Kalau macam saya kan cuma dikasih tahu aja, belum ngerti gitu. Bila takalufin satunya di mana? Ya. Bila takallufin wala ta'amulin bal bisulatin wa khifatin wa qaumun tasbiku alkaruhum anwarohum. Satu bagian daripada manusia itu yang terjadi adalah zikir dulu. Jadi apa? Ya zikir macam-macam ya, baca sholawat juga zikir gitu ya, baca sholawat lembarannya gitu. Dia baca, tapi ternyata nggak dapat apa-apa, nggak dapat cahaya dari Allah. Mengapa? Itu tadi karena kita sendiri, bukan karena kesalahan yang lain. Kesalahan adalah pada diri kita sendiri. Wahum al-muridun dan murodun lain. Kalau muridun orang yang menghendaki, kalau al-murodun orang yang diambil dari kata-kata aroda. Aroda artinya menghendaki. Aroda yuridu irodatan wa murodan fahuwa muridun wadaka murodun begitu. Kata soroknya gitu kira-kira. Wadhalika li'anna sa'nahum al-mujahadatu wal mukabadatu fayatuna bil alkar fi hali takallufin minkum wa ta'amulin. Sewaktu dia kerja keras dan mengamalkan, semuanya terasa dia kesulitan yang terjadi adalah kesulitan. Ya nasa'nahum al-mujahadah, dia harus sungguh-sungguh, wal mukabadah, sulit-sulit, fayatuna bil alkar, kemudian dia baca sholawatnya fi hali takallufin, dengan pada waktu dia terasa seolah-olah berat begitu, minhum wa ta'amulin liyahsula biha al-anwaru, membaca tadi supaya mendapatkan anwar. Fal awaluna wasolu bi karomatillah ta'ala. Orang yang kelompok pertama yang tahu-tahu dikasih ilmu, itu namanya wasolu bi karomatillahi ta'ala ila ta'atillah wa yasduku alaihim qauluhu ta'ala. Ini dikasih dalil orang yang kayak begitu adalah yahtasu bi rahmatihi mayyasha. Yahtasu, Allah menentukan bi rahmatihi, dengan rahmatnya, man, kepada orang-orang yasha'u yang dia kendaki. Wal akhirun wasolu bita'atillah ila karomatillah, dia kelompok yang kedua wasolu ilallah bika wasolu ilallah wasolu ila karomatillah wa yasduku alaihim qaulu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang kedua itu mereka wasolu kepada Allah bito'atillah, dengan mengerjakan ketaatan untuk menuju ila karomatillah. Jadi ila karomatillah muta'alikun biqolihi wasolu.
wasola yasilu wasolu ya ila karomatillah. Wa yasduku alaihim qauluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu dalilnya bagi mereka-mereka yang ya seperti kita ini, walladzina jahadu fina, orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh bacanya, sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, di dalam usul untuk mencari Allah, lanahdiyannahum subulana. Dia nanti biarpun sulit, mudah-mudahan akan diberi petunjuk oleh Allah. Jangan sampai sudah kesulitan segala macam dikerjakan tapi tetap aja tidak nyampe-nyampe. Karena apa? Ya karena hatinya yang tidak fokus. Nah, kalau andikan sekarang, Pak saya belum bisa apa-apa, boleh enggak gini. Nah kalau belum bisa apa-apa ya terserah. Terserah aja, yang penting kamu kerjakanlah, jangan dipersulit. Kalau dipersulit dia tidak mau, nanti ngamalin. Ya silakan aja gitu. Nah, mudah-mudahan waktu ngamalkan itu karena ada niatan dalam hatinya yang sungguh-sungguh, ini Allah sendiri yang akan menilai langsung dikasih, bisa-bisa aja. Jadi jangan sok ketakutan, tidak usah ketakutan lah gitu. Wa yasduku alaihim qaulu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana al-ayah. Summa zakara ibaratan ukhra li bayani halil fariqaini biqaulihi. Kemudian musannif menjelaskan istilah lain, ibadat lain untuk menjelaskan dua kelompok tadi, kelompok masdud dan kelompok salik. Nah ini zakirun, zakaro liyastaniro qalbuhu. Ada orang yang zikir, zakaro, dia zikir liyastaniro, supaya bersinar qalbuhu, ya kita ini. Wa huwa asaliku wa dzakirun istanara qalbuhu. Dan ada lain, kelompok lain, hatinya telah bersinar, diberi langsung gitu. Dia akhirnya dikasih kesempatan oleh Allah jadi teratur. Ya zikir juga sama-sama tetap zikir itu, tapi berbeda karena dia sudah mendapatkan cahaya, zikirnya gampang. Kalau yang belum mendapatkan cahaya, zikirnya waduh setengah mati untuk mendapatkan cahaya itu. Tapi ya kita, yang penting kita kerjakan, jangan kemudian kita ragu-ragu apa bisa ya saya. Kalau kita mengatakan tidak bisa, ya memang tidak bisa, karena yang menentukan saya sudah mengatakan tidak bisa. Kalau saya sudah mengatakan tidak bisa, itu dalam hati saya kan ogah-ogahan gitu. Nah akhirnya mudah ada yang nggak mau, tapi akhirnya gimana? Ya nggak usah kalau mikir gitu tuh. Lah buktinya banyak sekali yang kita ajak 40-an, baru 19 hari, 9 hari apa penyakitnya hilang. Ya siapa yang tahu? Jadi jangan dipikir kalau saya sudah mujadah harus terus mesti hilang penyakitnya. Jangan mikirin itu. Tetapi kalau memang baru masuk, ya masa Allah biarkanlah. Pikir gitu pun tidak masalah. Sebabnya kalau kita larang, dia nanti tidak mau menjaga. Nah, akhirnya wah dia nggak ada apa-apanya gitu. Zakirun zakaro liyastaniro qalbuhu. Seorang yang zikir, maksudnya zikir kenapa? Karena liyastaniro qalbuhu, supaya hatinya menjadi bersinar. Wa salikun. Ada lagi wa zakirun istanaro qalbuhu. Semuanya si orang salik ataupun orang majrub namanya adalah orang yang zikir, sama-sama orang yang zikir itu. Tapi bedanya kalau salik zikirnya sulit banget, agak berat ya, mungkin kesulitan. Tapi kalau yang majrub
itu koyok-koyok napasnya aja, kayak orang yang mengambil nafas, jadi tidak ada rasa beratnya. Karena apa? Ini karena sudah dikasih tahu dan oleh Allah diperhatikan, dikasih kesempatan untuk bisa. Semuanya Allah yang menentukan, bukan kemudian yang rikir usaha saya rikir mesti bisa. Nah itu namanya keliru, tidak nyeleweng, itu nyeleweng sekalian. Jadi tidak usah perlu mengatakan saya bisa. Ya tapi saya bisa boleh, tapi saya bisa karena dibisahkan oleh Allah, gitu loh. Bukan saya bisa karena kemampuan saya sendiri. Itu lain, beda sekali itu. Kalau biasanya kalau sudah begitu itu tidak mikirin saya bisa, yang bisa saya ya. Lupa bahwa saya bisa zikir itu karena dibisahkan zikir. Coba seperti saya duduk di sini. Apa karena saya sehat? Kalau saya mengatakan saya sehat, waduh celaka itu nanti. Saya bisa duduk di sini karena dikasih kesempatan, saya didudukkan oleh Allah di sini. Ini bukan kemudian kemampuan saya duduk di sini. Kalau kemampuan saya tahu-tahu nanti nggak ada alasan, nggak ada apa-apa, langsung disentil oleh Allah, ting litak gitu aja. Jadi apa? Penyakitan apa yang nggak bisa bergerak itu? Stroke ya, lah bisa terjadi karena kemampuan saya. Makanya dicoba, yuk kamu dengan kemampuan kamu, awas, dah ngaku itu kemampuan kamu. Oleh Allah dicoba, nggak usah diapa-apain, cuma dilihatin gitu aja. Lah Allah itu kalau marah ya, Allah itu kalau marah nggak perlu macam-macam itu. Allah itu, wah masya Allah, matahari sinarnya berapa? 6.000 derajat. Yang bikin matahari? Nah, kena 6.000 derajat lumer kita. Nah Allah nggak usah pakai panasnya 6.000 derajat, dilihatin gitu aja, musnah kita ini. Makanya kalau kita dikasih kesempatan untuk bisa menerima kedahsyatan Allah, luar biasa. Hati yang bagaimana yang bisa begitu itu? Hati yang tak pernah ada rasa. Hatinya orang nggak ada isinya itu, terus cemburu atau enggak senang kepada teman yang lihat temannya kok terus kemudian iri segala macam itu, enggak begitu itu. Tapi kalau oleh kondisinya permulaannya biarkan saja lah. Ayo kita temani aja mudah-mudahan itu semuanya hilang sifatnya. Nah kalau kemudian terus-terusan masih begitu aja, ya, silakan aja Anda seperti itu. Memang perjalanan Anda masih jauh gitu, tidak seperti yang dikendaki. Nah orang-orang yang dikendaki oleh Allah dan ditempatkan di sono itu hilang apa? Uhidu anhu kudratuhum wa khalduhum, tidak menuntut dan tidak merasa kuasa, tidak merasa bisa. Wali-wali itu tidak ada yang merasa bisa itu, saya nggak bisa. Tapi bukannya saya nggak bisa, memang yang bisa itu Allah ya. Kemudian kok kemudian saya nggak bisa dijadikan bisa, ya bisa-bisa aja. Karena yang menjadikan bisa Allah, bukan saya yang bisa. Tahu-tahu saya memang nggak bisa, tapi tahu-tahu terus kemudian ngobatin orang nggak tahu gitu. Loh, kalau Allah mengendaki ya jadi gitu. Tapi dalam hati saya tidak ada permintaan niatan untuk saya bisa gitu, tidak ada. Kosong hati saya, artinya itu saya sudah melatih, apa katakanlah dilatih dulu gitu. Kayak begitu, akhirnya nanti hati ini tahu-tahu ya isi kosong-kosong tapi isi kayak beksi. Jurusnya beksi kan kosong isi ya. Kosong, des. Ini bukan kosong, ternyata tidak membahayakan. Nah, yang kiri mampus gitu. Ini kosong tapi isi. Nah, kalau kita hanya melihat kepada ini aja, ketipu nanti kita itu. Nah, mudah-mudahan aja nanti bisa ke sana. Tapi terserah kembali kepada Allah. Wallahu yahtasu bi rahmatihi mayyasha. Jangan sampai sekali-kali kita merasa punya kemampuan sampai kepada ikhtiar pun
Kan kita wajib ikhtiar ya. Kita hidup itu harus ikhtiar, kerja keras, harus. Kemudian kita hidup nggak mau banting tulang. Tidak benar itu namanya. Ikhtiar itu harus. Tapi apa ikhtiar? Jangan kamu anggap ikhtiarnya itu karena kemampuanmu, karena adalah diberikan kesempatan oleh Allah. Jadi koyok yang nggak punya ikhtiar. Nah itu harus dibedakan itu. Jangan kemudian kita nggak tahu, nanti kalau nggak tahu ya akhirnya tidak nyampe itu nanti. Wadzakirun istanaro qalbuhu fakana zakirun. Ada seorang yang zikir tetapi istanaro telah bersinar qalbuhu hatinya, fakana zakirun. Orang itu pun disebut dengan zikir, cuman beda. Wahwal majdubu fawwal majdubu fadzikru lahu kan nafsi at-tabi'i. Zikir bagi mazhab itu contohnya seperti nafas yang menjadi kebiasaan kita, tidak terasa. Bal ashalu, bahkan mungkin lebih enteng, tidak terasa gitu. Bikhilafil awali, berbeda dengan orang kelompok pertama. Wa taqaddama, di kemarin-kemarin telah dijelaskan anas salika atamu minal masjid, bahwasanya salik itu adalah lebih sempurna daripada masjid. Tadi dikatakan kalau masjid itu tahu dikasih, karena tahu dikasih tidak ngerti cara-caranya, tidak ngerti, tidak tahu. Nah kalau salik belajar dari awal, dari nol, akhirnya dapat nilai 10, terus 20, terus 40. Nah ini kalau saya ngerti apa yang saya kerjakan di awal, saya ngerti persis. Terus naik, ngerti juga, biarpun berat, itu dibandingkan dengan orang masjid yang tidak tahu apa-apa, baik mana? Baik salik ya. Dia karena ngerti. Jadi orang yang kayak gini ini nanti kalau sudah sempurna bisa dijadikan mursyid, karena dia telah mencapai tingkatannya dan dia mengerti caranya. Kalau masjid nggak bisa ngajarin, karena apa? Karena dia tuh apa ya, istighol, pikirannya terpusatkan kepada dirinya sendiri. Anda nggak dipikirin gitu. Jadi dia tuh hanya ngerti kepada dirinya sendiri aja. Inna salika atamu minal masjid li anal awwala arafa torikon tawassola biha ilallah. Karena yang pertama itu tahu cara-cara dari 10 menjadi 20 menjadi 30, itu dia ngerti, sehingga akhirnya nanti kalau sudah sempurna itu boleh dijadikan contoh. Wa nalahu fiha wa yatatabi wal masakoti wal masjudu laisa kadzalika, sedangkan masjud tidak seperti itu. Wa hadza binaan anal masjuda la tariqa lahu. Ini dengan berpendirian bahwa masjid itu seolah-olah tidak perlu. Tapi apakah begitu? Tidak begitu. Cuman apa? Karena pada masjid itu semuanya itu terjadi dalam waktu yang singkat. Tas itu. Tetapi tetap yang bedanya apa? Bedanya kalau salik itu lama waktunya, tapi kalau masjid tidak perlu mikir-mikir, enteng aja. Tapi tetap melaksanakan. Jadi artinya salik dan masjid itu sama-sama mengerjakan sebetulnya. Tapi kalau masjid karena dikasih kesempatan ya menjadi gampang itu. Li aglabil madjubi fa'ila faba'duhum lahu tariqun tawadha wa inayatullahi ta'ala lahu fasalakaha musli'ani ilallahi ajilan kama maro falam tafudhu at-tariqu, tidak terikat, tidak menjadi hilang cara-caranya zikirnya itu perjalanannya tidak terjadi hilang. Cuman bedanya kalau salik itu ya memang kerjakannya dengan masakot, dengan sulit. Tetapi kalau masjid karena dia telah diberi dan
diberikan kesempatan oleh Allah, nanti pada waktu dia sinarnya terang itu kadang-kadang dibikinnya tidak karu-karuan, kadang-kadang dibikinnya lama, jadi linglungnya lama, tapi kadang-kadang juga nggak lama karena Allah menghendaki untuk menyempurnakannya. Nah, pada waktu disempurnakan dengan waktu yang pendek itu koyok-koyok dia tidak mengerjakan kelihatannya, tapi tetap mengerjakan. Yang tidak ada apa, waktu lamanya itu jadi hilang, jadi waktu pendek. Mestinya lama jadi pendek. Bagi masjid jadi pendek itu. Ya, mungkin saya rasa cukup sekian dulu. Nanti sudah jam 11 ya, nanti terlalu malam. Mudah-mudahan aja apa yang saya ceritakan tadi, yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Jangan sampai keliru waktu kita mendengarkan cerita ini, kemudian karena tidak mendengar utuh ya, kemudian yang ngaku jadi masjid salah tafsir, sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan sebabnya karena orang-orang yang masjid itu hilang ingatannya. Karena hilang ingatannya dia tidak ada kewajiban syariat, itu tidak ada, karena ingatan yang ada itu adalah dasar ditetapkannya hukum. Nah, kalau hilangnya akannya hilang ya untuk menetapkan hukum nggak bisa. Makanya pada masjid karena dia hilang akalnya tidak berlaku hukum-hukum syariat. Ini yang perlu diwaspadai ini pura-pura masjid terus berlaku seperti orang yang gila bener, padahal baru gila-gila setengah gila gitu, merasakan apa keinginannya atau nafsunya itu masih terjadi. Jadi keinginannya itu masih terlaksana. Kalau orang yang gila-gila bener-bener gila, bukan gila-gila bener-bener gila, itu dia memang tidak merasakan itu semuanya. Contoh orang gila, orang perempuan kali-kali orang gila perempuan kan kalau udah kelihatan di jalanan kan ya kotor ya. Tapi yang melihat kadang-kadang laki-laki itu, laki-laki melihat orangnya kotor, ya dipanggil, dimandiin, dibersih ya. Dia tuh gila kan, diajak tidur. Waktu diajak tidur itu dia merasakan enak enggak wanita tadi. Nggak tahu kan, dikerjain ya. Ya cuma cengar-cengir aja. Nah itu kalau gila ya kayak gitu itu, jangan tidak kemudian waktu dikerjain waduh enaknya gitu, lalu ketagihan lagi mas gitu. Ini ya namanya orang yang sengaja menurutkan nafsunya sendiri gitu. Ya kan terjadi loh, orang perempuan yang gila udah tidak karu-karuan kan bentuknya, tapi kadang-kadang laki-laki itu ya enggak ngeliatin, yang penting kan wujudnya masih perempuan gitu, dimandiin, terus setelah dimandiin diajak tidur bareng, dikerjain. Ngomong apa sih perempuan? Enggak ngomong ya, iya ini enggak ada rasa aduh enaknya, enggak ada rasa gitu itu. Kalau kemudian kita ngomong, aduh mas enak banget, itu namanya dia tidak gila. Nah kadang-kadang kita itu mengaku seolah-olah gila, padahal sebenarnya tidak gila. Teman-teman kita ya kadang-kadang ya entah begitu atau enggak, itu ya tolong syariatnya dipakai loh. Jangan sampai terus meninggalkan syariat. Saya itu tuh sangat masya Allah terpukul sekali kalau Waqidiyah dikatakan orang Waqidiyah banyak yang nggak salat loh. Nah, ya karena melihatnya teman-teman kita itu banyak yang kayak gitu-gitu. Nah, kan jadi salah tuh ya. Jadi Waqidiyah sesat. Apakah begitu itu? Ya, yang bisa menjaga ya kita sendiri, kita usahakan jangan sampai semena-mena. Mungkin pada waktu tempat menyendiri lagi aurat dikir itu dalam waktu sendirian itu dia mendapatkan jazab ya terserah. Tapi waktu berkumpul dengan orang-orang jangan sok merasa saya jazab gitu.
Itu namanya kan memanfaatkan ketidaktahuan seseorang, dia mengaku sebagai seorang yang sudah sampai pada makomnya. Nah, itu akan bisa dideteksi, gampang deteksinya. Perhatikanlah amalan-amalannya. Kalau tetap begitu aja, itu nanti ya kali-kali mengarah kepada yang tidak benar. Masalahnya apa? Masalahnya Allah itu selalu memperingatkan hal-hal yang tidak benar itu diperingatkan. Waktu diperingatkan mestinya kupingnya dengar, tapi kupingnya dengar nggak mau dengerin, jadi tidak ada kayak tidak ada peringatan. Ada orang yang kayak begitu, diperingatkan tapi seolah-olah belum diperingatkan gitu. Jadi ngakunya ya gila aja gitu, padahal diperingatkan gitu. Nah, yang bisa mengatakan diperingatkan itu loh yang dicari. Bagaimana saya mendapat peringatan terus saya merasa saya diperingatkan? Saya mendapat peringatan tetapi saya tidak merasa bahwa saya diperingatkan. Bablas, apapun saya tendang. Tapi saya diperingatkan dan saya merasa diperingatkan, lo tidak berani saya macam-macam. Lah itu loh, mendeteksinya itu kayak gitu, masih begitu aja seterusnya atau tidak gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita nggak tahu deh ya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang di situ itu sudah pada tempatnya. Tapi tolong jangan sampai dibilang Wahidiyah itu sesat. Banyak yang mengatakan karena apa? Karena Wahidiyah banyak yang tidak salat begitu. Padahal sebagian kelompok mengatakan salat itu nomor 1. Ya nomor 1 kan. Ya, mohon maaf, ini ada botol. Saya pegang. Andaikan saya lepaskan tangan saya, jarinya 1, jatuh. Enggak ya. Kalau saya lepaskan jadi 2, enggak jatuh. Jari 3, enggak jatuh. Jari 4, oh asli jatuh. Yang tidak dikerjakan 1 saja. Contoh hanya sholat. Kali-kali bisa dianggap benar. Tapi kalau sholat enggak, zakat enggak, ya, mungkin masih benar. Sholat, zakat, puasa enggak, mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah keempat, sholat, zakat, puasa, apalagi dilepas, ini jadi jatuh enggak? Yang saya pegang tadi, saya lepaskan tangan saya, dari saya 1 lepas, enggak jatuh. Ini masih bisa dianggap Islam, gitu loh kira-kira. Kalau 2, ya enggak jatuh. Nah, termasuk, tapi kan sudah mulai lemah Islamnya. 3 dilepaskan, harapan untuk jatuh itu gede banget. Begitu dilepaskan 1 lagi, hilang kan? Islam bukan. Jangan ngaku orang Islam. Jadi syariatnya yang dipakai apa? Yang dipakai pedoman. Cuman kali-kali kita juga tidak bisa mengatakan. Masalahnya ya mungkin ada orang yang mendapatkan tempat-tempat yang tertentu, tapi kita bisa memonitor, mendeteksi bagaimana, apakah selalu begitu. Nah, kalau selalu begitu itu berhati-hati, kita harus berhati-hati, jangan sampai kemudian kita nurut saja. Kalau nurut ya, kalau Anda sudah sama kedudukannya silakan ikuti, tidak masalah. Tapi kalau seperti contoh ini, saya megang botol, saya lepaskan jadi saya 1, tidak jatuh. Saya lepaskan 2, tidak jatuh. Saya lepaskan 3, masih belum jatuh, masih dianggap Islam. Tapi saya lepaskan 4, udah 4 yang tidak dikerjakan, tandanya sudah Islam, bukan Islam. Kalau dilepaskan 5, sama sekali jatuh, 5-5-nya tidak dikerjakan gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami tanpa ada pemutusan penjelasan. Keterangan-keterangan jangan dipotong-potong. Kalau sepotong-sepotong saja bisa. Contohnya Menteri Agama kan dimusuhi. Karena apa? Yang dimusuhi di azan kayak orang bagaimana gitu ya. Azan yang diambil azan adalah kayak orang yang gila gitu. Padahal umumnya Menteri Agama bukan begitu, tapi dipakai untuk provokasi
Menteri Agama mengatakan orang azan kayak orang gila gitu. Nah ini yang disebarkan, jadi apa? Rusuh. Padahal menterinya tidak ngomong begitu. Ada kalimat-kalimat yang dibuat. Nah, dalam hal ini kita harus hati-hati, jangan sampai terus kemudian hanya memotong-motong dari bagian-bagian kalimat. Masalahnya sangat berbahaya sekali. Nah, saya rasa ya Rabbana ikfir yasir iftah wahdina warrik wa alastainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam as-syafa'ah wa minal khusi wa min khusi hadha zaman an-nadrah wa barakah wa minkum jami'a al-ahwa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.